Yang pertama adalah bahwa eh, ibadah haji ini itu sudah menjadi agenda kami saat kami memulai kehidupan rumah tangga. Bahwa step demi step dalam bagian umur kita itu harus ada sebuah fase bahwa kita itu harus berhaji. Pada usia berapa kita harus berhaji itu sudah kami upayakan dan kami rancang sedemikian rupa setelah apa itu kebutuhan kendaraan selesai, setelah kebutuhan rumah sudah selesai. Selesai dalam artian kita sudah mendiam ya, bukan KPR-nya selesai ya. Ya, istilahnya seperti itu. Kemudian anak-anak sehat dengan itu. Kemudian pada titik tertentu maka ada Recording in fase progress. bahwa kita itu harus menunaikan haji. Pada usia berapa kita harus menunaikan haji seperti itulah. Nah, keinginan untuk berhaji itu sebenarnya artinya sudah ada sejak kami awal menikah. Hanya kemudian saat itu tahun-tahun sekitar saya menikah tahun 1993 ya. Bapak Ibu pahami sampai dengan tahun 2010 berhaji itu sangat apa ya apa itu lebih lapang lah ya dalam seksi waktu ya begitu ya sekitar sampai tahun 2010 sehingga terus terang kami ya sudahlah gampang nanti eh, mendaftar aja mendadak sehingga kita bisa menschedulkan apa untuk waktu-waktunya gitu seperti itu. Apalagi kemudian kami juga sejak awal pingin sekali, sejak awal memang kami pingin sekali untuk berhaji plus gitu ya, dengan berbagai reasoning ya, salah satunya yang mungkin agar kami bisa bisa lebih maksimal dalam beribadah. Nah, sedemikian berjalan kemudian ternyata pada tahun 2010 ya, mungkin dikoreksi saya itu sampai tahun 2013 itu ada program pemerintah yang sehingga seseorang itu dengan DP tertentu saja bisa mendapatkan nomor urut ya. Maka meledaklah saat itu. Luar biasa sekali ya di mana saat itu kami juga mungkin pada fase mungkin juga ada banyak hal yang harus kami selesaikan. Belum lagi saya juga ada penugasan keliling ya dari ke Denpasar macam-macam seperti itu yang sehingga kemudian agak sedikit agenda haji itu menjadi hal yang mungkin agak sedikit kami letakkan di sebelah gitu ya. Namun kemudian kami berpikir suatu saat kami kemudian bertemu dengan salah seorang asatid yang menjadi rujukan kami, Ustadz Agung Cahyadi itu kami sampaikan, Ustadz, eh, apa sih definisi orang itu punya niatan itu? Saya bilang, selama ini kami memahami bahwa niatannya cukup dalam hati kan. Kami kan sudah berniat sejak awal menikah itu ya. Ya. Pak Ahmad, namanya niat itu ya harus dibuktikan gitu ya. Daftaran tuh DP gitu ya. Ya sudah, Bismillah. Ya saat itulah kemudian tahun 2018, 2019 ya. Kalau tidak salah itu kemudian kami dengan apa yang ada ya kami buat DP. Alhamdulillah karena sebelumnya kami juga sudah pernah umroh difasilitasi Fresnel ya. Dulu apa namanya Mas? Lupa saya. Dulu Rihal namanya Pak. Oh Rial, ya, Rial ya. Ya, Jadi artinya itu akan terus karena saat itu kami juga merasakan mendapatkan begitu banyak apa ya istilah kepuasan lah istilahnya. Kemudian ya kami teruskan dengan Fresnel ini. Bismillah, kami kemudian mendaftar ya kan. Eh, terus terang saat itu kami juga ya sedikit tidak memperhitungkan apa kapasitas ekonomi kami ya. Yang penting daftar ya sebagaimana apa itu apa yang disampaikan Ustadz Agung ya ya. Eh, Kalau di dalam konteks kami sebagai saya ya khususnya sebagai kepala rumah tangga ya pada saat itu ya belum cukup kalau misalkan saat itu berangkat gitu ya. Ya Bismillah saja lah istilahnya. Masalah kemudian nanti saat kemudian kita dipanggil pada tahun yang bersangkutan, ya itulah insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala apa itu memberikan jalan. Yang penting kami sudah menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kami saya berdua sama istri sudah memantapkan dan meniatkan diri untuk memenuhi panggilanmu. Karena apa?
saya agak apa ya sedikit apa ya tercerahkan saat ya apa pertemuan apa ya ya pertama di hotel di Surabaya itu nggih oleh Ustadz Jalu itu bahwa panggilan haji itu bukan karena dipanggil, memangnya kita tamu VIP. Ini 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 bahasa saya ya, menerjemahkan apa yang disampaikan Ustadz Jalu ya ya. Memangnya kita tamu VIP panggil-panggil. Bagi kami itu adalah kewajiban ya sudah. Kami dirasa mampu ya sudah itu wajib itu aja sudah simpel aja. Tidak tidak harus kami harus jiwa kami harus dipanggil atau enggak. Itu pemahaman kami Ustaz. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian sebagai prolog ya sebagai prolog kenapa kami kemudian dengan Fresnel kenapa kemudian kami agak ya dalam usia untuk Bapak Ibu ketahui sebenarnya desain kami saya sendiri itu ya apa itu sebelum pensiun itu berhaji tahun kemarin ya istilahnya tapi mungkin karena COVID dan sebagainya itu kemudian agak tertunda sehingga baru dipanggil tahun kemarin tahun ini tahun 2006. Alhamdulillah ala kulli hal apa itu eh, kami sudah menunaikan insya Allah sudah mempertanggungjawabkan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo istri saya yang tersayang, silakan dilanjut. Halo, masih belum kedengaran ya? Belum terdengar suaranya ya, Ibu. Halo, Assalamualaikum Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengarkan? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah sangat jelas, Bu Dwi. ya, matur nuwun dari teman-teman Fresnel yang sudah memfasilitasi kami ya untuk bisa berjumpa bersilaturahim sekalipun dalam posisi apa namanya online begitu dengan teman-teman calon jamaah haji tahun 2027. Kami sampaikan terlebih dahulu Barokallah sudah menjadi bagian dari calon jamaah haji di tahun depan. Izin untuk mengawali ngobrol-ngobrol kita dengan sebuah pantun ya, Ustadz-Ustadzah sekalian, Bapak Ibu sekalian. Siap. Ke Mekah membawa bekal, singgah, Cakep. singgah sebentar membeli kurma. Cakep. Mari wujudkan niat yang kekal, haji bersama Fresnel, insya Allah penuh berkah. Amin, amin, Amin. amin, Ya amin. Rabbal Alamin. Insya Allah. Nambah satu lagi ya. Ke Madinah Boleh, Bu. membeli kurma. Cakep. Kurma dibagi sebagai oleh-oleh. Cakep. Mari tunaikan rukun yang utama bersama Fresnel. Perjalanan haji insya Allah lebih mudah. Oke. Amin. Masya Amin. Allah. Eh, yang pertama mungkin kami sampaikan barokallah kepada kita semuanya yang semoga hingga nanti Allah senantiasa berikan berkah dan ridhonya kepada kita di dalam berupaya menjadi insan-insan yang terpilih. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman Fresnel, kalau disuruh bercerita itu rasanya nggak bisa mengendalikan emosi, pengen nangis gitu ya. Karena memang ibadah haji bukan sekedar sebuah perjalanan fisik itu. Itu, itu kita semua tahu. Eh, namun di awal ini eh, saya pribadi ingin mencoba untuk reminder dari sebuah ayat yang eh, kita sama-sama pernah kenal dan mungkin perlu kita cermati, yaitu surat Al-Hajj ayat ke-27 yang artinya, saya coba bacakan potongannya ya Bapak Ibu sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa adzim finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli domiri ya'tina min kulli fajin amik, yang artinya dan serulah manusia untuk mengerjakan haji.
niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang seruan haji ini memang harus selalu dikumandangkan. Dan semoga kehadiran kami bersama teman-teman Fresnel adalah dalam rangka menyeru semua manusia untuk senantiasa ingat bahwa haji itu adalah sebuah kewajiban, bukan sebuah ibadah yang kalau bisa ya aku berangkat, kalau enggak gitu. Yang harus kita camkan adalah itu adalah sebuah kewajiban yang harus diupayakan gitu, yang harus direncanakan, yang harus diperjuangkan. Mungkin seperti itu kalau kita mencoba mengambil semangat dari sini. Karena harus diseru, maka ini memang menjadi sebuah kewajiban bagi siapapun untuk selain ada yang berangkat, ada pula yang memfasilitasi. Karena itu kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman Fresnel yang sudah banyak memfasilitasi sehingga penunaian ibadah kita itu menjadi lebih mudah. Alhamdulillah seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini kalau mau diminta untuk sharing gitu ya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Ahmad, bahwa keberangkatan itu bukan tiba-tiba gitu, bukan tiba-tiba. Tetapi dia ada prosesnya. Dan proses itu adalah bentuk pembuktian keseriusan kita untuk menjadikan ibadah haji ini sebagai sesuatu yang wajib gitu. Jadi ceritanya itu keinginan untuk naik haji itu kadang nggak kebayang gitu, kadang nggak kebayang. Tetapi yaitu sebagai bentuk pembuktian adalah nggak cukup dengan ada di dalam hati, tetapi dibuktikan dengan bentuk realnya. Maka bentuk real untuk mendaftar, gitu ya, bentuk real untuk mendaftar adalah membuka tabungan dulu. Itu yang kami lakukan di awal sebelum bisa daftar, gitu. Karena kalau daftar itu nggak mungkin bisa kalau nggak ada apa namanya sejumlah dana yang bisa menjadi apa jaminan gitu ya keberangkatan kita gitu. Karena itu ini yang seringkali juga kita sampaikan kepada teman-teman ketika kita awal kepulangan dari haji itu bahwa yang namanya serius itu harus dibuktikan dan bukti awalnya itu adalah membuka tabungan. Kalau kami seperti itu, karena nggak bisa bayar kontan gitu ya, tapi bisanya hanya angsur gitu, maka bentuknya adalah menabung gitu. Dengan menabung itu nggak kepikir kita mau berangkat kapan gitu ya, tapi yang jelas itu yang ada di dalam hati kami adalah sudah itu hak Allah gitu. Hak Allah untuk menentukan kapan kami berangkat. Yang kita sekarang lakukan adalah menunjukkan keseriusan kita untuk berangkat haji, yaitu dengan menabung, buka tabungan, komitmen untuk setiap bulan menyisihkan untuk menabung gitu. Qadarullah, senantiasa ada pertolongan Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ada sebuah peristiwa kenaikan harga emas dan sebagainya. Ternyata itu cara Allah untuk bisa memudahkan kami berangkat gitu. Dan akhirnya alhamdulillah bahkan difasilitasi oleh Fresnel pun kami bisa menunaikannya. Berawal dari situ Bapak Ibu sekalian cerita tentang keberangkatan haji kami gitu. Nah, setelah kemudian kami kenal dengan Fresnel, ada banyak hikmah yang bisa kami dapatkan, dan ini menjadi sebuah support ya, support menjadi sebuah supporting system bagi kami dalam pelaksanaan ibadah haji yang lebih baik gitu. Bahwa ibadah haji itu benar sebuah aktivitas fisik, tetapi masalah pengetahuan, kepahaman itu menjadi hal penting. Agar ketika kita beribadah haji bukan sekedar bisa berangkat dan bawa badan saja, tidak gitu, tetapi harus punya ilmu. Nah, alhamdulillah
Fresnel memfasilitasi dengan salah satunya seperti pagi hari ini ada sekolah haji, gitu, ada sekolah haji. Sehingga banyak informasi yang sifatnya tidak resmi, bahkan itu sifatnya sangat kondisional, itu bisa kita dapatkan di sana. Lebih-lebih untuk hal-hal yang memang sifatnya memang apa default gitu ya, tentang bagaimana seharusnya alur itu, misalkan armusna, dan yang menjadi hal bagi kami sangat menguntungkan itu adalah kemarin itu alur armusna itu yang awalnya dari Arafah, Musdalifah, Mina, yang kemudian semua jamaah haji setelah dari Musdalifah itu ke Mina, kami dibawa ke Haram dulu untuk bisa tawaf dan sa'i di sana, hingga kemudian sempat untuk ikut sholat Idul Adha di Masjidil Haram. Baru kemudian kita diistirahatkan sebentar dan berlanjut ke Mina untuk Jamarot. Ini sebuah langkah yang tidak semua cerdas ya di dalam memilihnya. Makanya ketika kemarin itu kami mendapatkan alur seperti itu, wow, luar biasa, karena bisa ikutan sholat Id di Masjidil Haram. Dan itu kita peroleh ketika di sekolah haji itu. Melanjutkan sedikit Bapak Ibu sekalian, kalau tadi sudah cerita terkait dengan bagaimana awal kita berangkat, hal yang terpenting lagi yang perlu kita ingat itu adalah bahwa ibadah haji itu secara ritual tidak lama waktunya, mungkin hanya 3 hari mungkin ya, armusna itu 3 hari atau maksimal 5 hari begitu. Sementara kita ada di Mekah itu hampir 10 hari. Begitu pula ketika sebelum di Mekah, di Haram, kita ada di Madinah. Tidak ada sebuah ritual khusus di Madinah itu. Maka disitulah sesungguhnya keberadaan kita itu akan ditentukan nilainya gitu. Hampir 20 hari kita ada di sana itu, kalau dihitung-hitung ada banyak waktu yang perlu diisi secara mandiri gitu ya, perlu diisi secara mandiri. Maka kemandirian itu akan berpengaruh terhadap nilai kita. Maka dari itu kalau boleh sedikit berbagi Bapak Ibu sekalian, penetapan target diri di dalam waktu-waktu di sela beragam ibadah-ibadah ritual daripada haji itu yang sangat penting agar kita tidak kemudian galvok gitu ya, atau tidak kemudian bingung mau mengisi apa, hingga kemudian eh, eh, mengerjakan hal-hal yang terkadang sayang sekali kalau itu ternyata tidak ada bedanya antara di tanah air dengan di tanah haram gitu. Maka waktu itu yang sempat ada di benak kami adalah ngapain aja kita di sini? Apakah hanya sekedar pindah tidur? Apakah hanya sekedar jalan-jalan dan belanja? Nah, itu yang minimal ada di benak kami. Karena itu apa nilai ibadah kita di sini? Jauh-jauh pergi gitu ya, dari tanah air ke sini kalau hanya sekedar pindah tidur atau mungkin mengerjakan sebuah ritual yang hanya beberapa hari saja. Maka menetapkan target pribadi ini yang penting. Misalkan saja adalah berapa banyak kita akan menghatamkan Al-Quran gitu. Karena ada banyak waktu lapang, ya ada banyak waktu lapang. Saya jadi teringat dengan selorohan dari salah satu mutawif kami, Ustadz Soli, itu yang mengatakan kita itu adalah haji tamatu. Tapi jangan sampai kita menjadi haji yang punya akronim tangi, mangan, turu, begitu saja. Jangan sampai kita hanya menjadi jamaah haji yang di sela-sela waktunya hanya diisi dengan tidur, kemudian makan, tidur lagi gitu. Ya mungkin sholat benar, hanya setelah sholat bingung mau ngerjain apa seperti itu. Jangan sampai kita menjadi orang yang bingung ketika di sana harus ngerjain apa. Makanya eh, sekedar reminder buat diri pribadi adalah waktu itu bagaimana membuat target.
dengan waktu yang ada cukup waktu yang lapang, maka intensitas kita di dalam ibadah itu mestinya juga akan berlipat gitu. Berapa banyak kita bisa khatamkan Al-Quran, berapa banyak kita bisa sholat malam, sholat duha, hal-hal seperti itu yang mungkin perlu menjadi sebuah agenda pribadi yang default ya di hari-hari seperti itu. Eh, Maka kalau sudah seperti itu, kita akan menjadi lebih lebih apa ya, lebih bernilai keberadaan kita di sana gitu. Apakah nggak boleh belanja? Oh boleh, itu menjadi sebuah apa ya, sebuah refreshing tersendiri. Tetapi mungkin ini yang perlu kita berhati-hati agar orientasi kita tidak keliru, ya, orientasi kita tidak keliru. Itu di saat eh, selama penunaian baik di Madinah maupun di Mekah, hal-hal seperti itu yang eh, sekedar mengingatkan saja seperti itu agar eh, ini yang akan banyak membawa kita, membantu kita untuk bisa lebih menguatkan nilai yang namanya kemabruran gitu. Nah, kemudian kalau sudah eh, apa menjalankan serangkaian ibadah itu, bagaimana sebenarnya kekuatan fisik kita? Nah, itu dia. Eh, ada pengalaman memang pada diri saya sendiri, bukan termasuk orang yang gampang apa namanya menikmati beragam sajian dengan selera-selera bukan bukan tanah air gitu. Saya termasuk bukan orang yang muda sehingga waktu di sana itu bawaannya yang cuman makannya nasi, kebetulan nasi kebuli dan biryaninya masih masih ramah di lidah saya dan hanya ayam gitu seperti itu. Tapi alhamdulillah itu sudah cukup ya, itu sudah cukup bisa menegakkan badan ini untuk bisa jalan setiap hari kira-kira 300 meter gitu ya kalau di Madinah dan mungkin 500 meter kalau di haramnya untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas ibadah itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian mungkin masalah eh, apa namanya ya proporsionalitas gitu ya, terhadap beragam hal-hal yang mungkin karena kita itu nanti adalah haji plus yang semua aktivitas dan fasilitasnya itu berlimpah gitu seperti halnya di video yang kalau kita lihat, jangan sampai kemudian kita menjadi terlena gitu. Jadikan itu sebagai penguat daripada visi kita untuk lebih banyak beribadah. Sekalipun demikian, memang pada waktu itu saya sempat apa, sakit ya, sempat sakit sehingga tidak bisa menunaikan wajib haji yaitu jamarotnya. Alhamdulillah rukun-rukun haji sudah tertunaikan semua. Nah, itu dia. Ketika kita paham ilmunya, maka sekalipun sangat sedih nggak bisa merasakan sebuah perjuangan yang yang itu adalah ikonnya haji yaitu jamarot, perjalanannya demikian jauh itu rasanya ada yang hilang gitu, tetapi alhamdulillah yang namanya agama ini memang sangat sangat lapang gitu bagi para penganutnya sehingga kemudian bisa dibadalkan. Nah, ilmu-ilmu seperti ini memang perlu kita dapatkan Bapak Ibu sekalian agar kita tidak kemudian memaksakan diri atau mungkin keliru mensikapinya gitu, keliru mensikapinya sehingga eh, berterima kasih kepada Fresnel yang sudah memfasilitasi banyak edukasi kepada kami. Lebih-lebih lagi adalah ketika proses haji itu sendiri, ketika tawaf terutama itu senantiasa ada sebuah edukasi pada kami di sekitar tempat di mana kami melakukan tawaf. Ada misalkan saja rumah Sayyidina Khadijah yang ditunjukkan waktu itu oleh Ustadz Jalu gitu ya. Terus kemudian di mana rumah Abu Bakar As-Siddiq yang waktu itu eh, apa bersampaian Rasulullah untuk hijrah ke ke mana itu ke Yatsrib pada waktu itu yang pertama. Nah, hal seperti itu membuat sebuah visualisasi bagi kami dan bisa merasakan gitu bagaimana sesungguhnya eh, kita beruntung, kita benar gitu memilih agama ini.
Dan haji ini adalah sebuah proses untuk apa ya, mengentalkan gitu, mengentalkan sebuah komitmen gitu, sebuah komitmen kita terhadap pilihan kita gitu. Eh, di akhir dari perjalanan kami adalah ketika kemudian mm, melakukan haji, apa namanya, tawaf wada itu. Kami semua dengan para pembimbing itu diberi kesempatan untuk berusaha bisa mencapai Hajar Aswad gitu. Nah, dalam cita-cita yang sangat ideal itu kita sangat diajarkan untuk banyak bertawakal kepada Allah, minta bantuan gitu untuk dimudahkan. Alhamdulillah sempat bisa menyentuh Hajar Aswad sekalipun nggak bisa sampai cium begitu. Dan informasinya banyak teman-teman itu yang berhasil sampai mencium Hajar Aswad. Ini sebuah trik yang dimiliki oleh teman-teman dari Fresh, dan bagaimana membawa rombongan sedemikian banyak tapi semuanya bisa menyentuhnya gitu. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, kekuatan fisik menjadi hal penting memang untuk tetap kita perhatikan di dalam proses-proses aktivitas ritual ini. Eh, di akhir di akhir saya ingin menutupnya dengan bahwa ibadah haji yang sebenarnya wajib ini, jika banyak orang mengatakan haji bagi yang mampu, maka kalau boleh saya memaknai, mampu itu bukan takaran dan tafsiran atau kalkulasi manusia gitu. Mampu itu adalah takaran dan kalkulasi daripada eh, yang membuat kehidupan ini. Maka barang siapa dianggap mampu, maka dia akan dipanggil dengan cara dan skenario daripada Allah itu sendiri gitu. Eh, Minimal di antara indikator terpanggilnya itu ada kerentek gitu, ada sebuah kekuatan hati untuk kemudian mengupayakan segala yang dimiliki agar bisa berangkat. Hal ini bisa saya sampaikan karena terinspirasi teman-teman ketika di rombongan kami itu ada cukup banyak teman-teman yang mungkin bukan tergolong orang-orang yang mampu, tapi Allah mampukan gitu. Tapi Allah mampukan hingga kemudian bisa berangkat haji dengan apa ya, dengan kualitas terbaik gitu, dengan kualitas terbaik. Nah, ini yang bisa minimal saya pribadi maknai bahwa kemampuan itu bukan kemampuan dari ukuran finansial saja, tetapi kemampuan yang oleh Allah punya ukuran sendiri. Memang benar pada akhirnya finansial itu menjadi ukuran manusiawi, tetapi untuk bisa mendapatkannya, maka ada banyak ukuran-ukuran kemampuan yang Allah punya takarannya. Walau alam bisawab, mungkin itu sedikit dari yang bisa saya tambahkan dari apa yang sudah disampaikan atau diawali oleh suami tadi. Akhirul kalam, mohon maaf jika ada yang kurang, saya kembalikan kepada MC. Baik, Masya Allah. Terima kasih Bu Rini dan Pak Ahmad atas sesi sharingnya. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan maupun beberapa tambahan dari Pak Ahmad sendiri, apakah masih ada lanjutannya? Secara umum, insya Allah sudah disampaikan oleh istri Mm-mm. terkait dengan hikmah yang kami rasakan. Mungkin hanya penekanan khususnya bagi saya yang dalam konteks pengetahuan agama ya kurang kurang cakap lah, kurang cakap ya. Mm-mm. eh Bayangan bahwa berhaji itu harus apa apa itu apa istilahnya ya, menghafalkan begitu banyak doa ya. Bahwa berhaji, setelah berhaji itu harus jadi imam, harus mendoakan orang, itu kadang-kadang hal kecil yang itu bisa kemudian menjadi penutup ya untuk kemudian kita mensegerakan niatan ya. Dan ternyata dari interaksi dengan Freshness selama sebelum berhaji, kami jadi saya ya khususnya memahami, dan ternyata bacaan haji itu hanya sedikit. Iya kan, bukan buku tebel kayak gini yang selama ini dibagikan dan sebagainya itu ya, hanya satu lembar untuk bisa mutar 7 kali. Istilahnya yang sunnahnya ya apa, kalau tambahnya ya Mm-mm. memang jadi buku tebal. Jadi
mau apa ini menjadi sebuah hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu makanya kemudian itu menjadi rumah besar buat seluruh umatnya itu salah satunya ya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kemudahan termasuk doa-doanya terserah kita dan kalaupun itu doa yang dianjurkan itu hanya satu lembar baik itu di sa'i baik itu di tawaf dan iya kan seperti itu dan haji itu hanya 3-4 hari dan sebagainya. Hal-hal yang kecil tapi kemudian itu jadi kendala yang kemudian menghambat kita. Waduh, ternyata haji itu sulit. Ternyata haji itu harus menjadi apa setelah berhaji dan sebagainya. Ya kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kemudian juga pembiayaan mungkin sebagai tambahan ya. Kita berniat tentunya harus didasarkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan. Tapi sekali lagi poin pentingnya adalah kemudian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya dia harus didasarkan pada ikhtiar. Sunatullahnya itu harus jalan gitu loh ya. Ikhtiar untuk kita memenuhi pembiayaan itu ya salah satunya dengan menabung, mungkin menabung emas atau apalah istilahnya seperti itu. Atau ikhtiar mungkin ada salah satu jamaah yang sebelum berhaji itu saya mendengar itu sulit menjual rumah keduanya setelah kemudian berniat ternyata dimudahkan penjualan rumahnya dan sebagainya. Demikian juga begitu banyak cerita dari jamaah yang lain kemudian dapat tanah pembebasan. Artinya apa? Ada niat. Insya Allah akan membukakan pintu yang tidak akan kita duga. Insya Allah seperti itu. Mungkin sekedar tambahan. Mohon maaf apabila paparan kami mungkin agak meloncat-meloncat, tapi mudah-mudahan ini akan menjadi bagian dari penguatan dan pemantapan bagi Bapak Ibu sekalian yang insya Allah mudah-mudahan pada tahun ini maupun yang bagi Bapak Ibu sekalian yang masih belum ada sebuah nomor tahun ini, mudah-mudahan tahun depan, mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya bisa dipercepat. Demikian Ustaz. Amin, Dari amin. kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad dan juga Bu Rini atas penyampaian materi dan juga sharing pengalamannya kemarin. Masya Allah banyak sekali ya ilmu dan poin-poin yang bisa kita ambil. Sebelumnya Pak Ahmad dan Bu Rini saya ada satu kutipan ya tadi dari masing-masing Pak Ahmad dan juga Bu Rini yang menarik bagi saya. Jadi saya catat. Dari Pak Ahmad dulu, jadi saya ada satu uh, poin yang saya dengar di awal tadi ya terkait dengan bahwasanya Pak Ahmad dan Bu Rini itu dari awal menikah itu sudah menjadikan haji adalah salah satu agenda di Ya, awal rumah tangga. Oke, leres nih, Bapak ya, nggih? insya Allah. Oke. Oke, itu ini menarik sekali Bapak Ibu semuanya karena mungkin banyak orang yang mungkin menikah bahkan mungkin sampai udah bertahun-tahun menikah pun mungkin ada juga dari kita yang belum kepikiran sampai ke sana ya belum kepikiran sampai menjadikan saya akan menikah dengan pasangan saya dan kita menjadikan haji salah satu agenda tujuan kita menikah seperti itu. Nah, menurut mungkin dari Pak Ahmad sendiri dan Bu Rini, bagaimana menurut eh, Bapak dan Ibu juga untuk keluarga-keluarga yang mungkin eh, sampai saat ini mungkin belum menjadikan haji ini sebagai salah satu agenda rumah tangga. Nah, apakah itu sebuah keterlambatan atau tidak, Pak? Menurut Pak Ahmad seperti apa? Baik, mungkin dari saya dulu. Yang pertama, saya orang akuntansi ya, jadi ngitung, ngitung umur Oke. juga salah satunya. Sehingga kemudian saat saya menikah itu saya sudah menetapkan bahwa umur 25 saya harus menikah. Ya, sebagaimana Rasulullah dan sebagainya lah, seperti itulah. Iya. Kemudian karena apa? Kalau saya menikah umur 25, saya ngitung anak saya sudah lulus kuliah semua insya Allah seperti itu. Sehingga pensiun Amin. kita sudah selesai seperti itu. Artinya basicnya itu karena ya basic keilmuan saya. Nah, kemudian setelah menikah, kami sama istri juga kemudian buat step tahapan. eh Punya rumah, ya kan? Punya kendaraan dulu, sepeda motor maksud saya, punya sepeda motor, ya kan? Begitu anak sudah agak besar, mungkin bisa dibawa kemana-mana, punya kendaraan roda 4, walaupun mungkin sederhana, ya, hijet, ya, Zebra. Yang penting saya bisa Golden X, anak saya itu bisa. Jadi sampai umur 30 saya selesaikan. Jadi ada step gini, 25 saya menikah, umur 30 itu saya
selesaikan eh, internal kami keluarga ya, umur 40. Maksud saya umur 40, internal kami keluarga. Eh, Umur 50 kami harus berhaji. Walaupun kemudian kenyataannya agak mundur ya istilahnya umur 50. Setelah umur 50 kami harus mewajibkan diri untuk menoleh memperhatikan bapak ibu kami, ya kan? Ya kan? Artinya sampai umur 40 kami selesaikan rumah tangga, itu rumah, kendaraan dan sebagainya. Umur 50 kami harus berhaji. Artinya apa? Ya pembiayaan haji sudah kami rintis sejak awal gitu ya. Artinya seperti itu. Itu mungkin yang menjadikan bahwa kami harus punya desain dari kehidupan kami agar kehidupan itu bisa bisa kami pastikan dan kemudian kami wajibkan untuk bisa kami penuhi. Mungkin dari istri saya, yang Ya, baik. Menurut saya namanya ibadah itu kan kewajiban setiap orang sepanjang hayat ya. Sehingga kalaupun toh kemudian selepas menikah itu baru terbersit, eh, tidak ada salahnya. Alhamdulillah masih terbersit gitu kan. Yang bahaya itu kalau nggak pernah terbersit untuk berangkat haji gitu. Boleh jadi memang masalah budget itu sempat menjadi momok. Biasanya kayak gitu. Terus kemudian lamanya waktu menunggu itu membuat orang juga, aduh kok lama banget sih gitu seperti itu. Jika boleh memberikan sebuah masukan, mungkin masalah edukasi ya kepada anak-anak kita bahwa itu bukan sebuah kewajiban yang tergantung kemampuan finansial, itu yang mungkin perlu dikuatkan bahwa kemampuan itu ada perspektif lain gitu. Kuncinya adalah pada edukasi orang tua terhadap anak-anaknya gitu. Eh, Terus kemudian ada banyak cara sekarang ini untuk bisa berangkat haji itu. Kalaupun nggak bisa bayar sekaligus, ada banyak cara, misalkan mengangsur dan sebagainya, atau menampung dan sebagainya. Itu ada banyak cara. Yang terpenting adalah yang pertama, kesadaran bahwa itu sebuah kewajiban seorang Muslim, gitu. Edukasinya yang penting. Terus kemudian eh, mereka kita beri sebuah eh, apa ya ilustrasi bahwa haji itu tidak susah gitu. Haji itu tidak susah. Yang penting adalah bagaimana kita meletakkannya sebagai sebuah prioritas. Maka itu dia yang kedua, ketawakalan. Ketawakalan pada Allah. Karena itu adalah ranah Allah untuk memanggilnya. Tugas kita hanyalah menyediakan diri, mematutkan diri untuk bisa berangkat gitu. Kalau sudah anak-anak kita edukasi, minimal kan mereka sudah nyepake gitu ya, menyiapkan gitu. Terus kemudian ya apa kita kuatkan kepercayaan mereka, ketawakalan mereka bahwa insya Allah ada waktunya gitu. eh itu dan kemudian ya sambil banyak berikhtiar dengan beragam sarana fasilitas yang sekarang ini menjadi makin mudah. Dan yang terakhir berdoa agar kuota haji semakin diperbanyak yang Amin. memungkinkan untuk bisa berangkat dalam waktu yang tidak terlalu panjang. Seperti itu Amin. mungkin Amin. kalau dari saya. Oke, Masya Allah. Lihat dari awal membangun fondasi, dari awal sudah ngobrolin, jadi seenggaknya tidak harus dari awal sudah menarget gitu. Jadi dari awal seenggaknya kita sudah terbesit pemikiran dengan pasangan tuh untuk merencanakan kita ingin haji bersama. Itu sudah menjadi fondasi yang insya Allah selanjutnya akan melihat dari bagaimana ikhtiar kita kemudian akan Allah panggil. Jadi juga melihat dari statement yang disampaikan oleh Bu Rini juga bahwasanya haji yang mampu itu mampu bukan kalkulasi manusia gitu Bu ya, tetapi adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak ada kata telat buat Bapak Ibu semuanya, tidak ada kata terlambat untuk kita semua yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Ketika kita memang sudah ada panggilan yang tadi mana kata Bu Rini juga disampaikan, indikator dari terpanggil itu ada kemauan hati kita nih Bu untuk memulai menabung, mulai ikhtiar untuk mempersiapkan walaupun dari sedikit kita ada persiapan untuk menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya nanti pasti
akan dimampukan. Ya, tadi juga kita lihat dari cerita-cerita beliau, bahwasanya juga ada beberapa dari jamaah-jamaah haji ketika itu yang mungkin dari perspektif beberapa orang melihat bahwasanya mereka mungkin tidak mampu, Bu ya. Tetapi bisa berhaji bersama, kita semua berangkat sama-sama bertemu di Padang Arafah ketika tanggal 9 Zulhijjah seperti itu, Masya Allah. Ya, semoga Bapak Ibu semuanya, kita semuanya juga dimudahkan ya dalam melihat bahwasanya haji itu bukan sebuah kesulitan, tetapi sesuatu yang akan kita gapai, sesuatu yang pasti kita sanggup untuk menggapainya seperti itu. Eh, Oke, terima kasih Pak Ahmad dan juga Bu Rini. Selanjutnya, monggo dari Bapak Ibu jika ada yang bertanya, bisa langsung raise hand maupun bisa lewat kolom komentar. Saya coba lihat kolom komentar terlebih dahulu. Ada pertanyaan dari Bu Dewi. Apakah memungkinkan jamaah haji plus melaksanakan haji ifrad atau qiran, khususnya haji ifrad? Ya, saya izin untuk, atau dari Pak Ahmad maupun Bu Rini, atau mau ada jawab terlebih dahulu? Monggo jenengan mungkin lebih Oke, oke, baik. area jenengan ini. Ya, baik. Oke, Bapak Ibu. Eh, secara oke, sebelumnya kita ini nggak sedikit apa namanya murojaah bahwasanya memang haji itu ada 3 jenis ya, ada tamattu, kemudian ada ifrad dan juga ada qiran. Yang mana tamattu itu sebagaimana dilaksanakan kebanyakan jamaah Indonesia yang berangkat dari Indonesia, nggih, itu dari umroh terlebih dahulu, kemudian tahalul, kemudian ada jeda sampai nanti pelaksanaan haji, ada ihram kembali. Itu yang paling umum dilaksanakan oleh jamaah Indonesia. Kemudian ada haji ifrad juga, yang mana haji ifrad ini itu dari awal hanya ihram, sejak awal itu hanya untuk haji saja, tanpa umroh terlebih dahulu. Jadi hanya melaksanakan haji saja. Kemudian haji kiron itu dia menyambung ya ihramnya untuk haji dan juga untuk umroh seperti itu. Nah, secara fikih itu mungkin saja secara fikih ini siapapun, warga manapun, haji plus maupun haji yang biasa itu tetap semuanya secara fikih bisa dilaksanakan. Tetapi kalau kita berbicara teknis, ya, berbicara tentang eh, apa namanya perjalanan haji dari Indonesia, yaitu secara teknis itu memang kita lebih cocok, lebih pas kita menggunakan skema haji tamattu seperti itu ya. Apalagi kan apa namanya secara rombongan kita bergerak bersama-sama, ya pasti karena semua jamaah kan termasuk dari tanggung jawab travel masing-masing seperti itu ya. Jadi memang secara teknis itu memang lebih pas untuk jamaah haji Indonesia itu menggunakan metode yang jenisnya haji tamattu seperti itu. Walaupun secara fikih itu tidak menghalangi siapapun untuk menggunakan jenis haji apapun. Ya seperti itu Bu Dewi ya. Ya, tapi untuk kita insya Allah sejauh ini kita tetap menggunakan metode atau jenis haji yang tamattu seperti itu. Semoga menjawab Bu Dewi. Monggo, ada pertanyaan lagi dari teman-teman, Bapak Ibu semuanya yang hadir pada Zoom pagi hari ini. Boleh lewat chat ataupun boleh lewat raise hand langsung, mau bertanya langsung menggunakan mic juga dipersilahkan. Secara teknis kenapa tidak pakai ifrad Ustaz? Nggih, karena memang gini nggih, apa namanya? Memang mungkin secara apa ya istilahnya? Secara hadis, kalau kita lihat secara hadis pun Rasulullah juga menyarankan para sahabat-sahabat itu untuk melaksanakannya haji tamattu juga. Jadi memang secara afdaliyah dari para ulama mengatakan memang haji yang lebih baik itu atau maksudnya lebih utama ya. Walaupun secara pahala itu memang itu hak Allah, tapi memang secara anjuran dari Rasulullah pun Rasulullah memerintahkan para sahabat Nabi itu untuk melaksanakannya haji tamattu karena memang secara fisik itu lebih aman dan juga lebih bugar karena ibadah haji dan umroh itu juga pelaksanaan jihad ya bagi kaum wanita, dan itu juga pelaksanaan ibadah yang fisik yang berbeda dengan kita pelaksanaan ibadah-ibadah lainnya mungkin yang kita sholat, kita puasa dan zakat sebagainya itu tidak secapek kita pelaksanaan ibadah haji maupun umroh. Jadi memang kenapa tamattu itu diutamakan? Karena memang secara teknis itu lebih mudah untuk jamaah, untuk masyarakat
umat Muslim ya karena ada jedanya, ada kita bisa apa namanya memperbanyak istirahat dan juga memperbanyak ibadah persiapan sebelum kita melaksanakan puncak haji. Jadi seperti itu. Mungkin ya untuk haji ifrad ataupun qiron itu juga biasanya untuk yang warga-warga yang memang sudah berada di sekitar Saudi atau mungkin dekat dengan Saudi maupun dengan masyarakat yang lokal ya seperti itu. Jadi memang secara fisik pun untuk fisik jamaah Indonesia itu lebih mudah ya, lebih mudah dan juga lebih membantu dengan skema haji tamattu. Seperti itu, Bu. Ya, di sisi lain juga kita melaksanakan bahwasanya Rasulullah memerintahkan para sahabat ketika pelaksanaan haji itu diperintahkan untuk melaksanakan haji tamattu karena kalau kata ulama itu lebih memudahkan untuk kita. Allahu a'lam bishawab seperti itu. Dikit mungkin menambahkan Ustadz, izin. Monggo Pak Ahmad, silakan. Fleksibilitas di Fresnel menurut kami sangat bagus, ya kan. Untuk hal-hal tertentu bahkan kita difasilitasi dua hal ya. Salah satu contoh pada saat kita di Jamarot. di Jamarot ya, ada nafar sani, ada nafar awal. Jadi ada sebagian jamaah itu dipersilakan kalau kemudian melakukan nafar awal. Ada sebagian jamaah melakukan nafar sani. Artinya eh, tim Fresnel sudah menyediakan personal-personal yang untuk mendampingi para jamaah yang di nafar awal, ada yang mendampingi di nafar sani. Demikian juga untuk berbagai hal yang lain ya, berbagai hal yang lain. Sehingga ini lebih apa itu istilahnya bukan meyakinkan ya jadinya. Kita merasakan terpenuhi lah apa yang mungkin sesuai dengan apa yang kita yakini. Tapi terkait dengan tamattu tadi saya sepakat memang kita itu terkait dengan hal yang fisik dan saat kita apa itu ya apa terus-terusan nih misalkan saat kita kiron atau ifrod itu saya tidak bisa membayangkan bagaimana kondisi fisik kita itu ya, ya. Dengan tamattu saja ya kondisi kita itu sudah sedemikian rupa karena berurutan dari tawaf, sa'i dan sebagainya itu yang juga sangat luar biasa gitu ya sehingga eh, nyaman dan yang menjadi ya apresiasi bagi kami dan itu menjadi kejutan khususnya buat kami berdua itu adalah luar biasa saat kami bisa sholat id di depan Ka'bah persis luar biasa Masya Allah Akbar itu yang kami saya mengapresiasi ya apa timing ya penentuan waktu pengaturan bagaimana bis itu bisa sampai di situ sebelum subuh dan sebagainya itu tolong itu tim Presnel bisa dipertahankan ya Siap. biar Siap, bisa terima kasih. mendeliver kepada jamaah yang lain demikian mungkin. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad atas tambahannya ya untuk memberikan gambaran bagi jamaah lainnya yang akan berangkat bahwasanya memang secara teknis itu lebih apa namanya membantu ya apalagi tipikal jamaah-jamaah Indonesia ya jamaah-jamaah Indonesia itu memang rata-rata yang berangkat itu memang yang udah dewasa ya udah dewasa bahkan sampai ke umur yang masuk yang lanjut usia seperti itu jadi memang secara fisik itu cukup menguras ya untuk jamaah-jamaah Indonesia seperti itu ada tambahan lagi dari Bu Rini. Cukup Ustaz. Insya Allah sudah Cukup terwakili. ya Alhamdulillah ya Masya Allah. Oke, Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, jika tidak ada pertanyaan lagi, eh, kita ini ya, eh, sebelum kita close statement untuk apa namanya, untuk sesi pertama dari Pak Ahmad dan juga Bu ini, kita minta statement dari closing statement, ya. Kalimat penutup dari Pak Ahmad dan juga Bu ini, monggo sebelum kita lanjut sesi kedua dari Ustaz Zuhair nanti. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian eh, tetapkan dan yakinkan insya Allah akan mudahkan haji kita. Demikian mungkin dari saya. Dari Bu Rini, Amin, amin. silakan. Ya. Banyak-banyak minta kepada Allah agar kita dipanggil, dimudahkan, dan dimabrurkan haji kita. Gitu mungkin.
Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih untuk Pak Ahmad dan juga eh, Bu Rini atas waktunya dan juga sesi pada pagi hari ini. Semoga memberikan pengalaman dan juga pencerahan kepada teman-teman semua dan juga kita semua untuk lebih mempersiapkan dan juga lebih yakin lagi untuk menyambut panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih. Kita ucapkan sekali lagi Pak Ahmad dan juga Bu Rini, semoga hajinya selalu mabrur dan juga Amin. dijaga kebaikan-kebaikannya, selalu memberikan positif kepada orang-orang di sekitarnya dan Insya Allah, bermanfaat insya untuk Allah. umat. Amin, amin, Amin. Allahumma amin. Oke, Bapak Ibu semuanya, insya Allah setelah ini akan kita share presensi di kolom komentar. Oke, sebelum itu, Ustadz Zuhair, apakah sudah bersama kami? Ustadz Zuhair? Sampun, Ustaz. Alhamdulillah. Bisa dibuka kameranya, Ustadz? Saya rindu sama antum. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu semuanya, insya Allah nanti akan saya share presensi di kolom komentar sembari kita masuk ke sesi kedua, yaitu tentang sosialisasi paket haji dari Fresnel untuk tahun 1448 Hijriah atau 2027. Sesi lanjutan dari yang minggu lalu. Monggo Ustadz sudah siap untuk sesi kedua? Oke, sampun, Ustaz. Bismillah. Oke, bismillah. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan Ustadz Zuhair. Insya Allah. Sebelum saya mulai, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, suara saya terdengar jelas dan tampilannya sudah muncul di gawai Bapak Ibu semua. Jelas Ustadz. Oke, siap, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah thumma amma ba'du. Mengawali sesi kedua, saya terima kasih dulu kepada Ustadz Ahmad atas waktu dan kesempatannya untuk bisa menyampaikan kabar gembira. Satu hal yang tadi saya coba juga notes dari Pak Ahmad dan Bu Rini adalah, dan ini juga saya note juga di pertemuan yang lalu yaitu di sesi Pak Jerry ya. Jadi banyak sekali dari jamaah kita yang berangkat itu semangatnya sudah dimulai sejak bermulanya kehidupan keluarga. Nah, itu yang jadi notes besar kita. Jadi haji itu benar-benar dijadikan satu milestone yang memang ingin dicapai setelah berkeluarga. Oleh karenanya ini juga jadi satu semangat yang ingin kita sampaikan di kabar gembira di sesi kedua ini, yaitu tentang pilihan paket Haji Plus Fresnel 2022 atau di masa keberangkatan 1448 Hijriah. Di mana di sini kami ingin sekali atau mengharapkan sekali keberangkatan di 2027 para jamaah dari Fresnel mendapatkan pengalaman dan juga experience yang maksimal dalam ibadah hajinya, khususnya yang berkaitan juga dengan keluarga. Kenapa? Karena mau bagaimanapun tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Ahmad dan Bu Rini, keberangkatan haji itu jelas lebih lama, waktunya lebih panjang dibanding keberangkatan ibadah umroh. Oleh karenanya, kami mengharapkan nanti para jamaah punya momen-momen yang berharga untuk bisa dirayakan bersama dengan keluarga di tanah suci, khususnya di momen-momen terbaik setelah ibadah haji dilangsungkan. Oleh karenanya, kami di sini mohon izin untuk menyampaikan pilihan paket Haji Plus Fresnel 2027 yang harapannya nanti bisa menjadi pertimbangan para calon jamaah haji yang sudah mendapat kepastian untuk berangkat di tahun 2027 nanti. Untuk menjadi pertimbangan dan untuk bisa memilih sesuai dengan keinginan dan juga preferensi dan juga apa yang menjadi harapan ketika nanti keberangkatannya di tahun 2027. Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Nah, mengawali sosialisasi ini, kami ingin menyampaikan bahwa dari PT Fresnel Crescendo Perkasa memiliki beberapa paket haji khusus yang sudah disusun sebaik mungkin untuk memfasilitasi dan juga melayani Bapak Ibu semua sebagai calon jamaah haji. Kami akan sebutkan secara langsung paket-paket apa yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu nanti. Yang pertama ada paket haji kebaikan, di mana haji kebaikan ini adalah haji layanan yang ultimate, yang luar biasa dari Fresnel, yang sebenarnya secara kuncinya itu kami tekankan untuk keluarga, di mana haji kebaikan ini fasilitas yang ditawarkan adalah paket dengan hotel bintang 4 baik di Mekah maupun di Madinah. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu yang memang berangkat juga misalnya couple atau berpasang-pasangan bisa juga memilih haji couple. Nah, perbedaannya apa dengan haji kebaikan? Haji couple ini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan kesempatan untuk bersama dengan pasangannya di Hotel Mekah. Jadi di Hotel Mekah nanti Bapak Ibu yang mendaftar di haji couple ini akan mendapatkan skema kamar hotel double berdua dengan pasangannya. Tapi ini setelah nanti pelaksanaan hajinya itu selesai. Jadi setelah Bapak Ibu selesai haji, kemudian beranjak menuju ke kota Mekah untuk melanjutkan aktivitas dan juga ibadah-ibadah nanti di Masjidil Haram ataupun di kota Makkah itu sendiri, maka disitulah nanti paket haji couple ini diberikan, yaitu dengan skema kamar double bagi para couple, bagi para pasangan yang memang nanti berniat untuk memaksimalkan atau untuk mengeratkan hubungan pasangan bersama dengan pasangannya di Tanah Suci atau di kota Mekah, seperti itu. Nah, kemudian ada Haji Raudhoh. Haji Raudhoh ini ada upgrade di Hotel Mekahnya. Hotel Mekahnya nanti akan berada di Hotel Bintang 5. Di sini di plotnya adalah Hotel Swiss Hotel Makom. Namun di Madinahnya tetap sama dengan jamaah yang lain di Hotel Diyar Al Aiman. Kemudian yang terakhir ini adalah paket yang paling luar biasa, paket yang kami buat untuk bisa memberikan kenyamanan yang paling maksimal kepada para jamaah, yaitu paket Jannah Darussalam, di mana paket ini adalah upgrade dari paket-paket yang ada, di mana para jamaah mendapatkan fasilitas bintang 5 baik di kota Madinah dan juga di kota Mekah. Di kota Madinahnya sendiri, itu nanti jamaah akan diberikan fasilitas hotel bintang 5 di Hotel Millennium Al Aqiq, sedangkan di kota Mekah, Bapak Ibu yang mendaftar paket ini akan mendapatkan fasilitas hotel bintang 5 di Swiss Hotel Makom. Dengan harga-harga yang kami rangkai sedemikian rupa, jadi Bapak Ibu nanti kami bacakan saja ya. Jadi untuk haji kebaikan di sini dimulai dari harga kuatnya untuk berempat sebesar 12.950 USD, sedangkan untuk triple di harga 14.250 USD, sedangkan untuk double untuk berdua itu di harga 15.450 USD. Sedangkan untuk haji couple yang tadi saya katakan untuk di kota Mekahnya setelah pelaksanaan haji selesai, Bapak Ibu akan diberikan kesempatan untuk berdua dengan pasangannya di Hotel Mekah. Harga double-nya itu 14.900 USD. Nah, kemudian untuk Haji Raudhoh yang tadi kami sampaikan ada upgrade di Hotel Mekahnya, maka untuk harga kuatnya dimulai dari harga 14.500 USD, sedangkan harga triple di 15.900 USD, dan di double harga 17.450 USD. Sedangkan yang terakhir, ini paket yang paling nyamannya dari kami, bagi Bapak Ibu semua, persembahan dari kami untuk harga kuatnya dimulai dari harga 15.900 USD,
harga triple-nya untuk 3 orang di harga 17.500 USD dan di double itu di harga 18.750 USD. Nah, untuk bisa Bapak Ibu ketahui lagi bahwa kami memberikan diskon spesial khusus, potongan bagi Bapak Ibu yang memilih paket triple, paket double, serta paket couple. Jadi bagi Bapak Ibu nanti yang memilih paket, sekali lagi ya, paket triple, double di semua pilihan paket yang ada, serta secara khusus paket couple, haji couple, maka Bapak Ibu mendapatkan potongan diskon spesial sebesar 250 USD. Jadi kami persilahkan kepada Bapak Ibu nanti untuk bisa mempertimbangkan sesuai dengan tadi, mungkin karena haji ini adalah satu angan-angan, satu keinginan yang sudah dipupuk sejak dibangunnya bahtera rumah tangga dan ingin merayakan lagi bagaimana mimpi itu akhirnya dibangun, mimpi itu akhirnya dilahirkan sehingga sekarang sudah tercapai dengan momen yang terbaik bersama dengan pasangan dan keluarga di Tanah Suci dengan paket-paket yang sudah kami sesuaikan bagi kebutuhan untuk bisa memberikan layanan terbaik bagi Bapak Ibu, baik untuk yang pasangan ataupun yang sudah berkeluarga. Nah, untuk program unggulan kami, Bapak Ibu tadi juga sudah di-spill ya oleh Pak Ahmad bahwa Fresnel itu berupaya sekali untuk bisa memberikan layanan yang paling maksimal buat Bapak Ibu semua selaku jamaah haji dari Fresnel. Apa saja sih program unggulan yang kami berikan? Yang pertama adalah program Tarwiyah. Tarwiyah itu adalah ibadah yang dimulai di tanggal 8 Zulhijjah. Kami mendapatkan informasi untuk jamaah haji pada umumnya, biasanya program Tarwiyah ini memang di skip seperti itu. Tapi kami menganggap bahwa selama itu adalah bagian dari ibadah haji, apalagi tarwiyah adalah satu kesunahan, maka kami mengupayakan agar Bapak Ibu bisa lebih maksimal lagi mendapatkan kebaikan saat melaksanakan ibadah haji. Oleh karena kami menawarkan program tarwiyah, nanti ada mabit di Mina selama 1 malam. Kemudian ada lagi mabit di Musdalifah dan tidak murur. Murur itu adalah perlakuan dari pemerintah ya bagi para jamaah lansia atau risti yang memang tidak memiliki kemampuan yang sempurna sebagaimana para jamaah yang sehat, yaitu dilewatkan saja di Musdalifah dan tidak mabit, tidak bermalam, tidak berhenti di Musdalifah. Nah, kami menawarkan program Musdalifah tanpa murur. Jadi Bapak Ibu nanti akan turun di Musdalifah dan ikut bersama dengan para para jamaah yang lain untuk bisa mabit di Musdalifah, memenuhi yang namanya wajib dari ibadah haji. Kemudian ada juga mabit di Mina tanpa tanazul. Nah, kalau buat Bapak Ibu yang baru mendengar mungkin tanazul itu adalah program juga dari pemerintah sekali lagi bagi jamaah yang sepuh, sakit ataupun resiko tinggi untuk tidak mabit di Mina. Nah, di sini kami mencoba untuk memberikan pelayanan yang terbaik sehingga Bapak Ibu sekalipun mungkin nanti ada yang berangkat dalam keadaan yang sudah sepuh, mohon maaf gitu, kami tetap memberikan insya Allah layanan yang terbaik sehingga tidak perlu untuk tanazul atau tidak mabit di Mina. Sehingga tadi kebutuhan untuk memenuhi segala ketentuan ibadah haji bisa terpenuhi gitu. Kemudian nafar tsani, nah ini juga tadi sudah di-spill juga ya oleh Pak Ahmad ya, nafar tsani kami juga fasilitasi. Nah, kebanyakan memang atau ada sebagian yang menggunakan nafar awal. Nafar awal itu maksudnya adalah para jamaah haji meninggalkan Mina di tanggal 12 Zulhijjah, tidak menyelesaikan prosesi lempar jamarat hingga tanggal 13 Zulhijjah dan itu dibolehkan dalam syariat Islam gitu. Tapi kami mencoba untuk sekali lagi mengakomodir para jamaah yang memang menginginkan kemaksimalan dalam ibadah, yang ingin meneruskan hingga tanggal 13 Zulhijjah untuk bisa mengikuti nafar tsani. Kemudian yang kelima adalah ziarah Mekah 3 sesi. Wah, ini juga luar biasa. Tadi Pak Ahmad dan Bu Rini juga merasakan ya manfaat dan juga kebaikan dari ziarah Kota Mekah ini, mengetahui tempat-tempat yang menjadi atau memiliki kejadian-kejadian atau kisah-kisah yang menggugah hati.
tempatnya Sayyidah Khadijah, kemudian tempatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan lain sebagainya yang kita harapkan itu bisa menjadi penggugah hati kita untuk menjadi lebih baik lagi. Yang dulu hanya kita baca dalam kitab-kitab, kita baca dalam buku-buku cerita-ceritanya, sekarang kita kurang lebih bisa merasakan bagaimana bersama dengan orang-orang yang selama ini kita hanya kenal dalam buku. Kita rasakan di tempat mereka berada. Dan bisa jadi bahkan tempat kita berpijak itu sesuai dengan tempat orang-orang mulia yang dulu pernah tinggal di tempat tersebut di kota Mekah atau di kota Madinah. Dan juga jangan lupa di kota Mekah pun di kota Madinah ada ziarah Madinah sebanyak 3 sesi. Dan yang paling penting karena tadi juga sudah menjadi value utama dari Fresnel yaitu tentang edukasi, kami memberikan program unggulan yaitu sekolah haji yang bisa diikuti oleh para jamaah haji semua atau calon jamaah haji semua dalam rangka untuk mempersiapkan bekal ilmu dan bekal kesiapan rohani sebelum berangkat ke Tanah Suci. Kemudian ada juga perlengkapan haji yang kami buat optimal mungkin, selengkap mungkin, dan juga sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu selama berada di Tanah Suci. Ada juga dokumentasi yang nanti bisa menjadi oleh-oleh juga bagi Bapak Ibu untuk melepas kangen ketika sudah selesai dari ibadah haji, pulang ke rumah, pengen menostalgia lagi bagaimana perjalanan hajinya selama di Tanah Suci di tahun 2027 besok. Kemudian ada tim kesehatan haji. Nah, ini juga menjadi satu keunggulan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu ada tim kesehatan yang akan selalu memantau kesehatan Bapak Ibu yang harapannya nanti Bapak Ibu selama di Tanah Suci selalu dalam keadaan sehat dan kalaupun qadarullah ada potensi untuk sakit bisa langsung segera diredam untuk bisa diberikan penanganan medis sehingga nanti ibadahnya bisa maksimal dan lengkap. Kemudian ada pojok kebaikan. Nah, ini juga nanti bisa menjadi sarana buat Bapak Ibu untuk berbagi kebaikan, untuk juga sharing kebaikan, untuk juga bisa saling bercerita, saling berbagi tentang apa sih yang didapatkan selama di Tanah Suci. Kemudian ada pendampingan tahsin. Kenapa pendampingan tahsin ini kami jadikan program unggulan? Karena sekali lagi di Tanah Suci itu semua ibadah dilipat gandakan. Maka kami mengharapkan ibadah-ibadah yang kalau bisa nggak butuh persiapan apapun itu bisa dimaksimalkan oleh Bapak Ibu, bisa dilakukan di Tanah Suci. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Dan alangkah lebih baiknya ketika kita membaca Al-Quran itu kita sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik. Tapi ini adalah satu ikhtiar buat Bapak Ibu semua selaku calon jamaah haji dan juga ikhtiar yang kami ingin berikan kepada Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu di Tanah Suci nanti bisa memaksimalkan setiap detik yang dilewati dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada sekolah haji, kemudian ada mabit dan manasik haji keliling. Tentu saja ini menjadi satu hak dari Bapak Ibu dan kewajiban bagi kami untuk memberikan layanan terbaik, memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya lewat sekolah haji, mabit haji untuk nanti kita membangun kebersamaan sebelum kita mendekati keberangkatan menuju Tanah Suci dan juga manasik haji sekeliling yang menjadi momen bagi Bapak Ibu untuk menguatkan kembali persiapan menuju ke Tanah Suci. Dan yang terakhir ini juga menjadi satu keuntungan dan juga benefit bagi Bapak Ibu semua program unggulan dari Fresnel itu program alumni dan buku alumni haji. Jadi saat Bapak Ibu menjadi calon jamaah Fresnel, Bapak Ibu sekalipun tidak masuk kakak sudah menjadi saudara, sudah menjadi keluarga, sudah menjadi sahabat dari Fresnel. Yang persaudaraan dan juga persahabatan ini harapannya bisa terus terjalin, tidak pernah terputus, bahkan setelah Bapak Ibu sudah pulang dari ibadah hajinya. Jadi begitu Bapak Ibu program-program unggulan yang bisa Bapak Ibu nanti lakukan, bisa Bapak Ibu dapatkan selama Bapak Ibu dari persiapan hingga nanti perjalanan dan pelaksanaan ibadah hajinya. Namun untuk bisa diketahui juga biaya yang tadi Bapak Ibu sudah
bayarkan ke Fresnel sebagai ikhtiar untuk berangkat haji, ada bagian-bagian yang memang belum tercover dari biaya tersebut. Salah satunya adalah paspor. Jadi Bapak Ibu nanti mengurus paspor secara mandiri. Kami akan memberikan juga pendampingan kalau memang nanti misalnya butuh untuk pendaftaran dan lain sebagainya, misalnya belum punya paspor atau mungkin kalau ada perpanjangan paspor. Kemudian ada vaksin meningitis dan polio, kemudian ada biaya dam via aplikasi Aldohi. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui, Aldohi itu adalah lembaga resmi dari Saudi Arabia yang mengatur tentang regulasi penyembelihan hewan. Yang memang akhirnya semua jamaah haji yang berangkat menuju ke Tanah Suci memang difokuskan untuk membayar dam lewat lembaga yang dinamakan Aldohi ini gitu. Jadi memang nanti Bapak Ibu harus mempersiapkan juga biaya untuk dam yang harus dibayarkan sebagai salah satu ketentuan dalam ibadah haji, yaitu dam nusuknya. Kemudian ada sewa kursi roda dan pendorong jika diperlukan. Sekali lagi kalau Bapak Ibu memang ternyata ada yang sudah sepuh dan tidak kuat jalan lama, kami memfasilitasi untuk mencarikan, tapi nanti untuk biaya memang kami serahkan kepada pribadi masing-masing. Kemudian ada kebutuhan pribadi di luar program, dan terakhir kelebihan bagasi sesuai dengan ketentuan penerbangan. Itu yang menjadi biaya yang berada di luar biaya yang sudah dibayarkan oleh Bapak Ibu kepada Fresnel nanti. Nah, kemudian untuk spesifikasi perjalanan, satu lagi yang ingin saya sampaikan juga bagi Bapak Ibu bahwa nilai manfaat dari BPKH, yaitu Badan Pengelola Keuangan Haji, yang didapatkan dari BPKH itu manfaatnya kami gunakan untuk memberikan pelayanan juga bagi Bapak Ibu. Seperti apa? Seperti harusnya ada di sini. Sebentar. Oke, nilai manfaat BPKH di bawah ini ya, kami gunakan untuk apa? Pertama MCU. Jadi Bapak Ibu nanti dapatkan fasilitas medical check up. Kemudian manasik akbar untuk kita berkumpul bersama, kita membahas tentang haji. Bapak Ibu ada permasalahan apapun, ada pertanyaan apapun, ada yang ingin ditanyakan, ada yang belum paham tentang pelaksanaan ibadah haji, tentang alur ibadah haji, maka Bapak Ibu bisa nanti bersama di manasik akbar untuk kita bisa fikskan itu, kita bisa mencari solusi, mencari jawaban dari segala pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Dan ada walimatus safar yang nanti akan dilaksanakan sebelum keberangkatan Bapak Ibu menuju ke Tanah Suci, serta penerbangan lokal bagi jamaah yang berada di luar Pulau Jawa dan berada jauh dari bandara penerbangan yaitu Jakarta. Nah, ini untuk spesifikasi perjalanannya. Jadi layanan apa sih standar yang akan diberikan oleh Fresnel kepada Bapak Ibu semua? Penerbangan direct Jakarta, Jeddah, pergi dan pulang menggunakan Saudi Airlines. Jadi Bapak Ibu nanti tidak perlu khawatir karena perjalanannya menggunakan penerbangan langsung, bukan penerbangan transit, yaitu menggunakan Saudi Airlines, salah satu maskapai yang terbaik yang digunakan untuk keberangkatan ibadah umroh dan ibadah haji. Kemudian ada kereta cepat Haramain. Nah, ini juga salah satu spesifikasi yang menurut kami sangat luar biasa ya, bisa diberikan kepada Bapak Ibu. Jadi tanpa harus menggunakan bis, Bapak Ibu nanti melakukan perjalanan dari kota Madinah ke kota Mekah menggunakan kereta cepat Haramain yang ditempuh kurang lebih dengan lama waktu sekitar 2 jam. Kemudian akomodasi makan 3 kali sehari dengan menu Indonesia. Jadi Bapak Ibu kalau kangen nanti sama masakan Indonesia, insya Allah di sana ada akomodasi makan sebanyak 3 kali sehari dengan menu Indonesia. Mengobati kangen Bapak Ibu karena memang tadi saya katakan di Tanah Suci itu selama proses ibadah haji agak lumayan lama nih Bapak Ibu mukim di sana. Sehingga untuk mengobati kekangenannya ada menu Indonesia yang kami berikan. Kemudian didampingi pembimbing haji, tour leader, dan mutawif yang sudah pasti insya Allah berkualitas, capable, dan juga mampu untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Bapak Ibu semua selama proses ibadah haji. Kemudian coverage handling dan bantuan operasional penuh. Bapak Ibu nanti tidak perlu khawatir selama perjalanan ada teman-teman handling yang akan mengurus
perjalanan Bapak Ibu selama berada di Tanah Suci. Dari akomodasi transportasi dan lain sebagainya, Bapak Ibu insya Allah tinggal siap saja badan untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Kemudian perlengkapan haji lengkap dan dokumentasi perjalanan ini penting juga karena sekali lagi ibadah haji mungkin menjadi momen satu kali seumur hidup bagi kita semua. Maka alangkah baiknya kalau kita punya dokumentasi yang bisa kita jadikan sebagai perindu kangen. Walaupun doa kita tetap pasti semoga kita bisa berangkat lagi ke Tanah Suci. Apalagi buat Bapak Ibu semua yang sudah berangkat, Pak Ahmad dan Bu Rini. Jadi ini satu hal yang akan kami berikan yaitu dokumentasi perjalanan bagi Bapak Ibu semua. Dan yang terakhir Maktab Mina VVIP nomor 111 sampai 115. Jadi buat Bapak Ibu ketahui, maktab di Mina untuk lempar jamrot itu nanti Bapak Ibu di nomor 111 sampai 115 yang jaraknya itu tidak jauh dari jamrot. Tapi memang ini perlu kami sampaikan juga nggih, karena memang di sana itu kita memang mengikuti rekayasa dan skenario lalu lintas manusia yang memang ditetapkan oleh penyelenggara ibadah haji yaitu dari pihak Arab Saudi. Nah, ini pengalaman saja. Jadi memang untuk jarak maktab sampai jamrot itu tidak jauh, sekitaran 400 sampai 500 meter. Namun pengalaman kemarin itu, jadi kami beritahukan dari sekarang, sekali lagi ada rekayasa alur jalan sehingga tidak terjadi penumpukan yang memang membuat akhirnya jalur untuk kembali atau untuk berangkat terkadang bisa lebih panjang. Jadi Bapak Ibu bisa bersiap-siap dari sekarang. Hanya memang maktab Mina ini di 111 sampai 115 itu adalah maktab untuk Haji Plus. Jadi nanti Bapak Ibu akan bersama dengan para jamaah Haji Plus lain di maktab 111 hingga 115. Nah, kemudian ini adalah timeline keberangkatan serta kontak yang nanti Bapak Ibu bisa tanyakan, yaitu untuk fase 1 persiapan Agustus sampai Oktober, silakan Bapak Ibu nanti bisa melakukan pemilihan paket haji dan cicilan tahap 1 sebesar 5.000 USD. Jadi nanti kami memberikan sosialisasi ini agar bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu yang paling mengerti kebutuhan dan keinginan atau kesesuaian dengan paket yang kami berikan, maka kami di Agustus sampai Oktober ini pertama akan memberikan pilihan paket ini sehingga Bapak Ibu bisa memilihnya dan melakukan cicilan tahap 1 sebesar 5.000 US dollar. Kemudian ada pemberkasan KTP, paspor, dan BPJS, serta juga ada layanan dari sekolah haji online yang hari ini pun kita laksanakan, dan manasik keliling ini juga akan kami lakukan di tahap Agustus sampai Oktober, yang semoga nanti Bapak Ibu bisa mengikuti sehingga dengan adanya manasik keliling ini sehingga sebelum berangkat harapannya Bapak Ibu benar-benar sudah dalam keadaan siap. Siap dari sisi apa? Siap dari sisi ruhani, kemudian dari sisi keilmuan, dari sisi kesehatan, gitu. Atau mungkin dari sisi finansial pun juga Bapak Ibu sudah dalam keadaan siap. Sehingga nanti menjelang keberangkatan haji di bulan Mei 2027, Bapak Ibu sudah tinggal fokus bagaimana Bapak Ibu memastikan diri atau personalnya itu sudah siap secara mental, secara rohani, hatinya sudah lurus untuk fokus berangkat haji tanpa memikirkan urusan-urusan operasional yang lainnya. Kemudian pemberkasan haji manasik kelilingnya. Ini untuk yang fase kedua administrasi di bulan November 2026 hingga Januari 2027. Kan ada medical check up, jadi Bapak Ibu nanti bisa untuk memanfaatkan fasilitas medical check up untuk memantau kesehatan dari Bapak Ibu semua sebelum berangkat. Kemudian ada pelunasan sisa biaya perjalanan sesuai dengan paket pilihan. Di situ nanti Bapak Ibu sekali lagi kami harapkan bisa sudah menyelesaikan biaya perjalanan sesuai dengan pilihan paket yang Bapak Ibu inginkan. Sehingga tadi balik lagi setelah Januari ini Bapak Ibu bisa fokus untuk pemantapan hati dan pemantapan keilmuan. Dan ada mabit haji per kota. Nah, ini yang menurut saya sangat menarik ya gitu. Satu momen yang sebenarnya saya pribadi sebagai petugas menunggu-nunggu untuk bisa bersama dengan Bapak Ibu, melihat Bapak Ibu
menjaring kebutuhan dari Bapak Ibu dan juga bisa berbagi dengan para asatidzah dan juga Bapak Ibu sebagai calon jamaah untuk bisa sekali lagi memastikan kesiapan apapun yang dianggap oleh Bapak Ibu masih belum jelas, masih menjadi satu tantangan, rintangan, bisa coba ditanyakan dan coba dicarikan solusinya di mabit haji yang dilaksanakan per kota. Kemudian ada pelunasan dan perlengkapan akan kami berikan dan juga kirimkan perlengkapan kepada Bapak Ibu sesuai dengan alamat domisili yang Bapak Ibu berikan. Kemudian untuk fase 3 pemantapan yaitu finalisasi operasional yang akan dilakukan oleh tim dari Fresnel untuk memastikan semua fasilitas sudah siap untuk bisa digunakan oleh Bapak Ibu semua. Ada manasik akbar haji yang ini nantinya akan kami jadikan sebagai momen kebersamaan buat Bapak Ibu. Sekali lagi, semua momen-momen berkumpul Bapak Ibu kami harapkan untuk Bapak Ibu manfaatkan sebaik mungkin dalam rangka menguatkan kembali niat dan juga menguatkan lagi persiapan Bapak Ibu sebelum berangkat ke Tanah Suci. Dan ada Walimatus Safar Keliling. Walimatus Safar Keliling ini untuk kita mencoba di persiapan akhir benar-benar kita mempersiapkan diri kita sebelum berangkat haji. Dan yang terakhir fase 4 pelaksanaan 1 sampai 3 Mei itu adalah waktu estimasi nanti Bapak Ibu berangkat ke Tanah Suci 14 sampai 19 Mei itu puncak haji di mana Bapak Ibu melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci dan 22 sampai 25 Mei Bapak Ibu akan kepulangan menuju ke tanah air. Itu adalah timeline keberangkatan dari Bapak Ibu, serta ada kontak petugas yang akan membersamai Bapak Ibu dari dari persiapan ini hingga perjalanan. Ada siapa saja sih sebenarnya di sini ada saya dan juga Ustadz Jalu. Nanti Bapak Ibu bisa menghubungi kontak kami untuk bertanya tentang persiapan, tentang apa yang harus dipersiapkan di keberangkatan haji ini di nomor 0822 5000 0763. Jadi kami mengajak Bapak Ibu semua untuk bisa memilih mana yang paling sesuai, paket-paket yang paling sesuai, karena kami sudah gembira sekali bisa akhirnya menginformasikan kepada Bapak Ibu layanan-layanan kami yang kami harapkan bisa menjadi support buat Bapak Ibu saat perjalanan ke Tanah Suci atau bahkan saat persiapan ke Tanah Suci agar Bapak Ibu nanti bisa berangkat dalam keadaan terbaik, pelaksanaan dalam keadaan terbaik, dan pulang pun juga dalam keadaan yang terbaik. Begitu Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah dari sosialisasi tentang penjelasan paket haji bagi keberangkatan 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Semoga doa kita, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan dari perjalanan haji ini membawa kebaikan, membawa keberkahan, dan membawa Bapak Ibu semua pulang ke Tanah Suci dalam keadaan mabrur. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya. Sebelum saya tutup, saya ingin juga menginformasikan kepada Bapak Ibu bahwa secara resmi nanti surat pemberitahuan ini akan kami berikan kepada Bapak Ibu lewat nomor admin Fresnel di hari Senin tanggal 18 Agustus 2026. Jadi Bapak Ibu nanti bisa membaca secara lengkap dan juga bisa dengan lebih mantap untuk memutuskan dan memilih paket mana yang paling cocok untuk Bapak Ibu. Sekian dari saya, sekali lagi waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ustadz Ahmad selaku pembawa acara. Baik, terima kasih Ustaz Zuhair. Masya Allah, Alhamdulillah ini adalah momen yang ditunggu-tunggu insya Allah oleh para jamaah haji tahun 2027, yaitu adalah tentang harga yang akhirnya sudah launching, yang tadi ada 4 paket. Nanti moga Bapak Ibu pilih paket terbaik yang paling cocok untuk Bapak Ibu semuanya, yang insya Allah semuanya kita sama-sama akan berkumpul di Tanah Suci, kita akan melaksanakan haji bersama-sama, kemudian nanti kita akan mendapatkan kemakmuran bersama-sama insya Allah. Ustaz Zuhair, ini ada beberapa yang ingin bertanya. Yang monggo sebelum kita pertanyaan lewat lewat kolom komentar, kita persilahkan. Ini ada Bu Farah Aulia, ada pertanyaan Ustaz Zuhair, bisa dibantu untuk dijawab, nih Ustaz Zuhair. Monggo Bu Farah.
Ini suaminya Bu Farah, Mas Ahmad. Oh, oke. Baik, siap, Pak. Pak Monggo, Romi. Ustaz. Ya, ini saya harus nanya ini biar kelihatan hadir terus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini aja ya, off cam aja ya. Eh, Oke, benar-benar. ini saya mau tanya tadi soal, ya ini karena presentasinya biaya, ini nanya biaya kan. Itu yang paket-paket tadi itu udah fix ya? Itu udah termasuk yang update harga haji yang terbaru belum ya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu paket itu tadi saya dengar misalnya saya ngambil kupel contohnya ya, ngambil kupel eh kapal apa kupel sih. Nah, itu nanti mulai berlakunya katanya setelah haji berarti ya. Berarti fasilitas sebelum haji itu semua jemaah paketnya hampir sama berarti fasilitasnya hampir sama berarti ya. Mungkin dua itu aja dulu Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Romi. Sehat selalu Pak Romi dan Bu Siap. Amin, Farah. amin, amin. Semoga lancar ya Pak keberangkatannya Pak. Amin. Masya Makasih, Allah. Siap. makasih. Baik, saya coba jawab ya untuk Pak Romi dan Bu Farah bahwa ya untuk ibadah atau biaya yang sudah kami sampaikan ini, insya Allah sudah biaya fix yang bisa nanti dibayarkan oleh Bapak Ibu semua. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kapal tadi kami coba sampaikan kembali ya bahwa fasilitas untuk berdua bersama dengan pasangan baru didapatkan di Hotel Mekah setelah prosesi ibadah haji selesai. Nah, kalau di Madinah bagaimana? Kalau di Madinah nanti Bapak Ibu akan ditreatment sebagaimana jamaah yang mendaftar sendiri-sendiri atau kuat. Jadi nanti untuk di Madinahnya Bapak Ibu yang mendaftar couple ini sebagaimana orang atau jamaah haji yang mendaftar sendiri-sendiri. Nanti menyesuaikan untuk skema roomnya sesuai dengan pengaturan yang diatur oleh tim operasional. Seperti itu kurang lebih Pak Romi. Jadi betul memang untuk couple ini nanti fasilitas berduanya didapatkan setelah selesai prosesi puncak dari ibadah haji. Karena setelah itu kan nanti para jamaah bergerak menuju kota Mekah untuk melanjutkan ibadah-ibadah di Masjidil Haram untuk masuk ke hotel. Jadi seperti itu kurang lebih Pak Romi. Terima kasih pertanyaannya. Semoga menjawab nggih Pak. Nggih, nggih. Matur nuwun Mas, matur nuwun. Sami-sami Pak Ya, Romi. Sehat selalu. amin, amin. Baik, terima kasih Pak Romi atas pertanyaannya. Semoga ikut membantu menjawab bagi jamaah lain yang mungkin juga memiliki pertanyaan sama. Gitu. Kita lanjut ke kolom komentar Ustaz Zuhair ya. Ada, oke Bapak Ibu nanti insya Allah untuk PPT nanti juga akan seperti yang disampaikan oleh Ustaz Zuhair tadi akan dikirim ke jamaah-jamaah yang akan berangkat ya Ustaz Zuhair ya untuk apa namanya informasi terkait dengan price list seperti itu. Ustaz izin bertanya, di timeline belum terinfo kepastian berangkat siapa saja yang akan berangkat secara fix. Nah, barangkali sangat memberikan pencerahan. Jazakallah. Ustaz. Oh, baik. Enggak, Ustaz ya? Baik Bapak Ibu, untuk keberangkatan jamaah yang fix berangkat 2027 nanti akan disampaikan langsung kepada para jamaah lewat kami CS, tapi ini memang masih dalam proses dari tim operasional untuk bisa mendapatkan infonya juga dari Kemenhaj. Jadi karena ini Haji Plus adalah haji yang juga menggunakan porsi atau kuota dari pemerintah, memang nanti kita masih menunggu juga dari pemerintah siapa-siapa di tahun 2027 ini yang sudah mendapatkan kepastian untuk berangkat di tahun besok ya. 2026 ini siapa yang berangkat untuk di tahun besok. Jadi silakan mohon ditunggu dulu, nanti akan diinformasikan lebih lanjut kepada Bapak Ibu semua terkait siapa-siapa atau jamaah siapa, Bapak Ibu siapa yang sudah menjadi jamaah fix untuk masuk kuota keberangkatan di 2027. Gitu. Semoga menjawab Bapak. Ya, terima kasih Ustaz Zuhair atas jawabannya. Ini ada beberapa pertanyaan lagi Ustaz ya. Pertama, apa bedanya paket double haji kebaikan dengan double haji couple? Karena dilihat di paketnya hotelnya sama Ustaz. Baik. Perbedaannya apa perbedaan antara double di haji kebaikan dengan double di haji couple? Tadi sudah saya sampaikan sebenarnya perbedaannya hanya berada di
eh, komposisi hotel di Kota Madinah. Untuk haji couple, dia nanti kalau mendaftar, Bapak Ibu mendaftar di haji couple, di Madinah itu Bapak Ibu akan mendapatkan skema kamar hotel di Madinah ya. Itu sesuai seperti jamaah yang berangkat sendiri-sendiri atau dimasukkan ke dalam skema kuat atau berempat. Sedangkan untuk haji kebaikan, kalau Bapak Ibu berangkat dari awal itu sudah memilih double untuk yang pasangan, maka dari Madinah pun juga sudah double hingga nanti di kota Mekah juga double gitu. Jadi perbedaannya adalah di hotel Madinahnya. Kalau yang couple nanti akan di treatment, akan mendapatkan layanan sebagaimana jamaah yang berangkat secara kuat atau sendiri-sendiri. Begitu kurang lebih Pak Pugu, semoga menjawab. Baik, terima kasih Ustaz Zuhair. Ini insya Allah tayang terakhir, nanti kemudian nanti akan kita lanjutkan, nanti bisa lanjutkan di ini ya, langsung ke kontak Ustaz Zuhair juga ataupun Ustaz Heru. Ketika tayang terakhir untuk Ustaz Zuhair, mohon maaf pertanyaan Ustaz. Untuk setiap paket harga, kebaikan dan taubat kan ada pilihan couple Ustaz. Nah berarti semua paket untuk couple ini hanya untuk ketika di Makkah, untuk memastikan, seperti Baik, yang disampaikan oleh Ustaz Zuhair. Monggo. siap. Ini menguatkan kembali ya, yang tadi sudah disampaikan. Betul Bu Iva, bahwa untuk couple ini, sekali lagi perbedaannya dengan paket-paket yang ada adalah di skema kamar hotel di Madinahnya. Nanti bagi jamaah yang couple atau memilih paket couple atau paket haji couple ini itu mendapatkan fasilitas untuk berdua bersama dengan pasangannya itu di Kota Mekah setelah proses ibadah haji selesai. Seperti itu. Jadi ya ini terkait dengan skema kamar hotelnya. Lalu nanti bagaimana kalau misalnya untuk di transit, hotel transit ini kan tidak disebutkan ya gitu. Jadi untuk pemberitahuan buat Bapak Ibu semua bahwa untuk transitnya atau di hotel transitnya itu semua jamaah haji komposisi kamarnya adalah 4 bed per room atau kuat seperti itu. Jadi tidak ada yang couple atau tidak ada yang triple, tidak ada yang double, tidak ada yang triple. Untuk defaultnya ya, untuk di hotel transit itu semuanya dikembalikan kepada default awal yaitu untuk kuat. Jadi memang bisa berkumpul laki-laki ya laki-laki, perempuan dengan yang perempuan gitu. Yang seperti itu. Tapi ini yang kita sampaikan perbedaan yang ada di masing-masing paket itu titiknya adalah perbedaan di fasilitas kamar hotel, bukan yang untuk tempat transit. Karena nanti Bapak Ibu juga akan tinggal di hotel transit sebelum pelaksanaan ibadah puncak haji. Gitu. Oke, terima kasih. Last and least, insya Allah Ustaz. Ini siap ya Pak Puguh tadi untuk transit apakah bisa upgrade untuk defaultnya di transit itu kuat semua Ustaz ya. Betul. Untuk defaultnya untuk transit seperti itu. Nah, berarti untuk list 2027 itu kira-kira bulan apa Ustaz untuk pengumumannya? List yang fix berangkat. Baik. Bapak Ibu, untuk list 2027 nanti kami juga masih menunggu informasi siapa-siapa yang berangkat untuk 2027. Insya Allah kami akan sampaikan langsung sesegera mungkin sekali lagi untuk Bapak Ibu yang memang sudah masuk dalam fix 2027 ini untuk bisa langsung melakukan persiapan lebih ketat lagi sebelum berangkat. Jadi memang untuk sekarang kita belum bisa menjawab itu. Jadi janji kami ketika nanti sudah jelas dan sudah kami dapatkan juga fixnya siapa yang berangkat di 2027 itu akan kami langsung sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Dan insya Allah kita kan juga sudah punya grup ya, grup jamaah haji. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan informasinya di sana. Atau nanti disampaikan langsung kepada jamaah yang memang sudah masuk di list 2027 fixnya bagaimana. Begitu kurang lebih Pak Ibu Dwi dan Pak Dimyati. Oke, matur suwun jazakallahu khairan Ustaz Zuhair atas Tapi penjelasannya. tambah dulu Ustaz, ngapunten. Oke, monggo Tambahan silakan. sedikit. Karena tadi kan kita sudah juga membahas tentang timeline ya Bu ya. Jadi timeline itu kan juga ada dari Agustus sampai Oktober
Itu salah satunya adalah pemberkasan KTP, paspor, BPJS, juga kemudian ada pemilihan paket haji yang eh, mungkin eh, proyeksi kita di bulan-bulan itu. Jadi karena itu juga sudah masuk ke dalam proses lebih lanjut ya untuk si persiapan keberangkatan. Semoga dekat-dekat ini sudah keluar fixnya bagaimana sehingga bisa langsung kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua sehingga timeline yang tadi sudah kita sampaikan bisa kita jalankan secara secara runut, secara disiplin sesuai dengan yang tadi sudah kita sampaikan. Begitu. Ya, jazakallah khair Ustaz Zuhair. Ini insya Allah bisa menjadi ini ya blueprint dan pegangan juga untuk Bapak Ibu semuanya, apalagi khususnya untuk jamaah yang akan berangkat insya Allah di tahun 2027 nanti. Ya, untuk sudah ada gambaran terkait dengan price list, kemudian terkait dengan hotel dan juga teknis-teknis lainnya. Nanti insya Allah untuk fixnya nanti akan kita share di grup keberangkatan seperti itu. Monggo ada tambahan dari Bu Rita. Afwan Ustadz, mungkin saya mau menambah terkait dengan list jamaah haji keberangkatan 2027 nggih. Oke, monggo. Nggih. Jadi Bapak Ibu ya, seperti sama izin off kamera, mungkin sinyalku kurang bagus ya. Jadi Bapak Ibu sekalian terkait dengan kepastian keberangkatan jamaah haji untuk tahun 2027 sebagaimana surat yang sudah disampaikan sebelumnya gitu ya, kan kita dari Fresnel sudah mengirimkan surat kepada Bapak Ibu terkait dengan list nama-nama jamaah yang berhak melakukan pelunasan. Nah, list nama-nama jamaah ini memang sudah dari Kementerian Haji begitu. Jadi ada 3 bagian kelompok jamaah yang dalam list tersebut. List yang pertama adalah nomor urut porsi. Jadi untuk jamaah yang dengan kuota urut porsi, insya Allah bisa kita sampaikan fix berangkat. Dengan nomor urut porsi. Dari Fresnel ada sekitar 68 jamaah yang urut porsi tersebut begitu. Kemudian kategori kedua adalah jamaah cadangan. Nah, jamaah cadangan ini juga list dari pemerintah, dari Kemenhaj nih Bapak Ibu sekalian. Masuk kategori jamaah cadangan. Nah, jamaah cadangan ini apa? Jamaah cadangan ini adalah jamaah yang juga berhak melakukan pelunasan. Tahun lalu begitu ya. Jamaah cadangan ini juga berhasil masuk ke kuota berangkat karena jamaah urut porsi ada beberapa sebagian yang tidak melakukan pelunasan. Jadi Bapak Ibu yang memang di nomor urut porsi, urut porsi dan jamaah cadangan, memang insya Allah kepastian keberangkatannya berangkat gitu ya. Kita tinggal menunggu dari pemerintah. Jadi tinggal mengikuti timeline yang disampaikan Ustadz Zuhair maupun Ustadz Jalu. Nah kemudian dari Fresnel juga menyampaikan cadangan 2. Nah ini berbasis pengalaman tahun lalu gitu ya. Ternyata cadangan saja tidak mencukupi begitu. Pemerintah memanggil lagi gitu. Nah untuk apa istilahnya, untuk mengambil lagi untuk kemudian ini apa karena tahun lalu itu pelajarannya panggilan kedua dan ketiga itu cuma dikasih waktu 1 minggu untuk pelunasan. Itu sangat memberatkan bagi jamaah maupun bagi Fresnel sendiri gitu kan, untuk mengkomunikasikan kepada jamaah. Maka dari Fresnel cadangan 2 itu sudah dibuat untuk persiapan begitu. Tapi insyaallah yang sudah cukup dari saya, Ustaz. Baik, terima kasih Bu Rita atas tambahannya. Jadi bisa menjadi gambaran ya untuk Bapak Ibu semuanya terkait dengan dari mana nomor porsi itu muncul, kemudian nanti juga dari Kemenhas juga ada beberapa tambahan yang nanti masuk kategori cadangan, dan itu berhak untuk melakukan pelunasan seperti itu. Oke, ala kulli hal insya Allah semoga Bapak Ibu semuanya yang
terencana untuk berangkat pada 2027 dan juga nanti masuk ke kategori cadangan akan berangkat juga insya Allah. Semoga selalu dimudahkan, semoga dilancarkan semuanya, diberikan kesehatan semuanya, dan persiapan yang baik dan juga matang agar nanti bisa bersama-sama kita meraih kemakmuran haji bersama Fresnel di tahun 2027. Oke, karena sudah masuk waktu penutupan, mari kita tutup ya sesi pada pagi hari ini. Sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khairan, terutama kepada Pak Ahmad sebagai dan juga Bu Rini